Banyak petani yang ingin mulai beternak, tapi masih ragu-ragu karena beragam hal pertimbangan. Misalnya lahan terbatas atau modal finansial yang terbatas. Padahal bertani dan beternak yang dilakukan secara berdampingan bisa membawa banyak keuntungan. Keuntungan finansial jelas terpampang di depan mata. Hasil peternakan seperti daging, susu, telur dapat menjadi sumber penghasilan tambahan yang menarik. Bila seiring dengan waktu, hewan ternak beranak pinak, makin tinggi pula tambahan penghasilan petani. Keuntungan berikutnya adalah kotoran ternak yang kaya akan nutrisi, sangat dibutuhkan tanah pertanian. Dengan bertani dan beternak sekaligus, kita dapat menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk alami, sehingga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Tanah yang lebih subur tentu menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan panen melimpah. Maka memelihara hewan ternak seperti ayam, kambing, atau sapi bisa menjadi salah satu cara agar petani lebih sejahtera. Tantangan yang kerap dihadapi dalam memelihara ternak adalah ketersediaan pakan dan bila ternak sakit. Idealnya, hewan ternak diumbar di lahan-lahan yang dipagari agar mereka dapat bergerak bebas dan sedekat mungkin dengan habitat alaminya. Hewan ternak yang diumbar akan lebih produktif, namun kadang lahan yang ada sangat terbatas. Tak mungkin melepas sapi atau kambing berkeliaran. Jadi karena keterbatasan, tetapi kita mencoba memanfaatkan ruang yang ada sebesar-besarnya sehingga tetap prinsip nilai kehewanan dan kesapian itu kita coba jaga dan semaksimal mungkin kita berikan untuk kesejahteraannya dia. Pakan ternak menjadi faktor utama agar ternak sehat. Ada beberapa cara yang murah, mudah dan sederhana agar pakan ternak menjadi lebih sehat dan bernutrisi. Semuanya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat di sekitar kita. Kita berusaha membuat mereka sedekat mungkin ke makanan aslinya. Jadi makanan itu kita campurkan dengan kelor. Kemudian kita tambahkan kunyit untuk antibiotiknya dan kita kasih lengkuas juga untuk menambah sistem imun dan menaikkan nafsu makannya, serta kita juga berikan campuran tepung bawang putih dalam pakannya sehingga dia tahan terhadap perubahan suhu yang ada dan ketahanan tubuhnya lebih kuat. Ternak ayam, terutama petelur, dapat dimulai dengan modal awal yang relatif terjangkau, sehingga bisa menjadi pilihan menarik bagi para pemula dan bisa dilakukan di sela kegiatan mengurus lahan pertanian. Salah satu tantangannya adalah bau dari kandang ayam yang bisa mengundang protes tetangga bila lokasi kandang ayam berada di area yang tidak jauh dari lingkungan rumah. Hal ini bisa diminimalisir dengan memberikan pakan yang tepat. Jadi seorganik mungkin, semakin organik semakin dia nggak berbau. Betul, jadi dalam ayam itu di alamnya sendiri itu kan dia sebetulnya tidak bau. Yang membuat ayam itu menjadi bau itu adalah pemberian atau campuran pakan ayam biasa diberikan dengan atau ditambahkan tepung ikan dan tepung tulang. Nah, itu sebetulnya di negara-negara maju itu sudah menjadi hal yang terlarang. Salah satu cara yang murah, mudah dan sederhana adalah dengan menambahkan daun singkong pada pakan ayam. Pohon singkong mudah ditanam, murah perawatannya dan sangat bermanfaat umbinya, batang hingga daunnya. Daun singkong mengandung protein dan karoten yang bagus bagi pertumbuhan ternak. Pada ayam petelur, daun singkong juga meningkatkan produktivitasnya. Ayamnya juga umurnya lebih panjang dan lebih sehat sehingga kita yang menikmatinya pun bisa lebih sehat dan lebih layak. Nilai gizinya optimal jadi. Optimal, betul. Daun pohon kelor dan indigo vera juga sangat bermanfaat bagi ternak. Pohon indigo vera lazim disebut dengan daun tarum atau daun nila di berbagai daerah di Indonesia. Indigo vera mengandung protein, kalsium dan fosfor yang penting untuk pertumbuhan ternak. Pohon ini juga mudah tumbuh, tahan kekeringan dan dapat tumbuh di berbagai jenis tanah.
kita di sini mengembangkan indigo vera dan juga kita kembangkan kelor. Itu sebagai campuran dalam pakannya untuk menaikkan protein. Nah ini untuk menuju Indonesia Emas, saya rasa kita juga sudah harus menyiapkan makanan yang sehat dan layak untuk ternak kita sehingga apa kita konsumsi pun menjadi sehat dan Lebih bergizi. gitu. Jadi, tak perlu ragu untuk memulai memelihara ternak sambil terus bertani. Petani sejahtera, negara berdaulat.